tanggal segini bayar ini, tanggal ini bayar ini. Jadi tuh pas gaji masuk, ya keluar lagi. Ya keluar lagi. Kita tinggal ngeliat rekening, sisanya tinggal segitu, ya Allah. Sama aja. Keluar. Selamat pagi, hari Minggu di Korea. Hari Minggu, waktunya ngajak main si Siti. Kita mau main skateboard. Udah lama nggak main. Mana Mbi? 이거 그냥 들고 갈래. Kan bingung ya, tadinya tuh kita mau beli sepeda nggak jadi. Masih belum dapet yang Simbi tuh ukurannya nanggung, tau gak sih? Dikasih sepeda anak-anak dia kekecilan, dikasih sepeda anak gede dia kegedean gitu loh. Masih mikir, ya Allah, no bocah ya, no kan nyungsruk kan. Ayo dek, turun. 엄마 빨리 가야 돼. Kalau aku ini skateboard aku ya guys. Aku dulu suka main skateboard juga. Tapi karena Mbi udah gede, jadi aku kebanyakan ngalah. Skateboardnya Simbi tuh yang hijau. 이거 엄마가 들어. 바꾸자. Ya kan tuh kan dia minta tukeran. Dia udah nggak mau dikasih yang anak. Anak maunya punya orang gede. Oh. 아니, Hati-hati dong. 이거는 잘 되는데 이거 잘 안 돼. Ya udah, 너가 이거 애기 컸어. 좀 이따 애기 거 줄게. Ya. Udah, es krim baru saja. Kita beli es krim dulu sama kopi, baru kita ke taman guys buat main skateboard. Soalnya 우리 아이스크림 먼저 사러 갈까? 아이스크림 사고 아니면 음료수? 이모는 커피. 아이스크림 뭐 살래? 아, 여기 있었는데. 물은 갖고 왔어? 나좀 갖고 왔어. 은비도 물 갖고 왔어. 그럼 아이스크림만 사라. 하나 갖고 왔어. 물? 그럼 물 살래? 나 음료 살게요. 음료수 오케이. 이거 왕가. 그 포카리 스윗. 포카리. 먹어 안 살래? 알았어. 초콜릿 우유? 또 있어? 아이스크림만? 안 사 먹을 거야? 살게요. 뭐야? 알았어. 와, 망고 맛이. 망고 맛이야? 이거 하나 더 갖고 와야 됐대. 예, 1+1이래. 엄마 하나 먹어. 내가 하나 먹게. 8,200원이세요? 여기 빨대는 옆에 있어요. 저 밑에. 숟가락이랑 빨대랑. 내가 하나 갖고 갔고 네가 이거를 하고. 이거 하나 더. 그럼 얘들아, 거기 무인 카페 먼저 가자. 그러니까 우리 무인 카페 먼저 갔다가 앉아서 아이스크림 먹고 커피 마시고 놀이터 가자. 알았지? Kita mau ke kafe tanpa pegawai atau kafe kejujuran. Jadi ini nggak ada yang jual guys. Kita apa-apa sendiri, bayar sendiri, bikin sendiri. Tanggi sih. Wah. Oke. Kita bikin kopi dulu ya. Jadi ini kafe guys, kita tuh melayani sendiri ya. Kita pilih. Kita
Kita mau kopi apa? Ice cafe latte, vanilla latte orici, opso. Nah itu aja. Harganya cuma 2.800. Kalian lihat ya caranya ya. 결제 방법을 선택해 주세요. Bayar pakai kartu. 카드를 결제 당간에 사용해 주세요. 신용카드를 슬롯에 끝까지 밀어넣어 주세요. 결제가 완료되었어요. Udah bayar. Terus kita ambil kopnya di sini. Kopnya kita ambil. Terus ya ambil esnya. Tadi keluar sendiri. 주세요. Ya, pas loh esnya. Terus taruh di sini. Nah, nanti dia buatin kopi kita. 만들고 있어요. Karena ini kan ada air panasnya, hati-hati, jangan deket-deket gitu. Keluar Kang. Ini baru kopinya yang keluar, terus lama-lama dia putih susu. Susu. Oh iya. Dia tuh pas loh. Nggak bakal. Ah, 손을 꺼내주세요. udah selesai katanya. Dikasih tahu udah selesai ya, silakan ambil. Terus di sini tuh kita disediain tutupnya. Oma sirup monjo nuku disediain. Ada sedotan, ada tutup buat yang es sama yang panas. 맛있게 드시고 즐거운 Terus dikasih holder. Ada holdernya juga. Kita ambil sirupnya dulu. Sirupnya tuh ada macam-macam, ada yang karamel, ada yang hazelnut, ada yang madu, ada yang rasa kacang, ada yang vanilla, ada classic sugar, macam-macam. Aku pakai yang mana ya? Aku pakai yang karamel macchiato aja apa ya? Apa yang vanilla? Vanilla. Oke, vanilla aja. Itu 선택하셨습니다. 주문하신 메뉴를 확인해 주세요. 결제 방법을 선택해 주세요. ya. 스마트폰에 결제를 준비하시니 결제 단말기에 접속해 주세요. Tapi bisa foto di sini loh, beli satu dapat satu free, satu kali foto. Kita coba yuk. Ya. Oke. Oh. 진짜 나. Fotonya pakai kertas biasa. Oh, ini dengo aja? 아니 쭈쭈 먹어? dengo aja? 한거 같던데? 맞아. 맞잖아. 아. 이렇게 무섭게 나왔어. 너무 무섭게 나온다. 너무 무섭게 나왔어? 아이도 소리가. Ada yang buang sofa, ya, karpet, sama sepeda juga, tau nggak nih? Ini gini-ginian tuh hal yang biasa loh dibuang di sini. Nggak ada yang ngambil, nggak ada yang mau, tuh. Padahal di Indo, wah, buat ponakan gue kali ya. Demen itu kalau ngirimnya gampang aja. Gue kirimin semua tetangga gue barang yang dibuang, gue kirimin atu-atu. Biar nggak usah pada beli, biar ngerasain tuh mobil-mobilan kayak gitu. Tapi susah ngirim bekas. Saya sendal jepit aja kadang kena pajak. Ingat nggak dulu? Aku dikirimin ramyeon. Di vlog aku waktu mudik dikirimin ramyeon sama bapaknya Jaki. Ramyeon doang aja. Waktu itu berapa ya? 600 apa 700.000 pajaknya. Ramyeon mahalan pajaknya sama barangnya. Apalagi gue ngirim-ngirim gituan kali ya. Banyak banget di sini dibuang-buang ya sepeda kayak gitu tuh. Aduh. Kadang kalau ngeliatnya tuh sayang gitu ya, kayak mubazir banget. Cuman ya gimana ya?
orang Korea tuh rajin beli, rajin ngebuang juga. Tapi ada untungnya loh guys. Jadi kayak pengusaha-pengusaha kayak gitu jadi muter perekonomiannya. Jadi tuh ada barang itu selalu produksi terus gitu loh, nggak mandek. Bagusnya sih gitu, terus karyawannya tetap kerja, jarang ada PHK kecuali karyawannya keluar sendiri ya. Ya begitulah ya, kurang lebih seperti itu ya. Ah, kita udah sampai di taman. Ini taman dulu sering banget aku datengin. Udah lama. Gimana nih subscriber aku yang udah lama? Masih ingat kan sama taman ini? Waktu Embi masih TK sampai kelas 1 apa 2 SD masih sering main ke sini kan ya. Sama ibu-ibu nongkrong, nungguin anak-anak main. Ya enggak sih? Ini kamu ambil deh. Nah, karena Embi udah gede, anak-anak udah gede, dia udah jarang main ke taman. Pada sibuk les soalnya. Jadi guys, ibu-ibu di Korea itu sebenarnya kalau mereka tuh mau kenalan sama tetangga-tetangga itu biasanya biar dapat temen itu bukan orang asing aja kayak aku ya. Orang Korea juga sama, kalau dia pengen dapetin temen di sekitar komplek itu biasanya via jalur anaknya. Jadi dia main ke taman, terus anak-anaknya main kan sama anak-anak lain. Nanti gara-gara anaknya, terus akhirnya ibu-ibu itu saling menyapa gitu loh. Annyeonghaseyo. Iya, saya ini ibunya si A, saya ibunya B gitu. Ntar dari situ tiap hari jadi sering ketemu di taman. Nah, kalau udah gitu kan kayak ngerasa ada chemistry tuh. Baru deh biasanya tuh ada aja yang ngajakin yuk kapan-kapan kita ngopi bareng atau mampir yuk ke rumah saya gitu. Nanti saya buatin kopi atau cuman sekedar nanti saya bikinin mie atau jajangmyeon buat anak-anak kita makan bareng gitu. Biasanya awal mula perkenalan ibu-ibu di sekitar komplek itu seperti itu biasanya gara-gara anaknya atau gara-gara temennya anaknya, teman sekolahnya, ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman mixed married yang baru, misalnya yang baru nih ya nikah sama orang Korea terus ngerasa lonely, terus kayaknya kok susah ya orang Korea diajak kenalannya, diajak akrabnya. Sebenarnya bukan karena kita orang asing mereka tuh nggak mau deketin kita. Sebenarnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka juga identik tuh karakternya orang Korea tuh nggak kayak orang Indonesia yang mudah akrab. Jadi mereka tuh butuh waktu untuk bisa akrab. Terus dan butuh alasan tertentu kenapa gue bisa akrab sama orang itu gitu loh. Menurut pengalaman aku ya. Terus bukan berarti oh kita orang asing dia nggak mau nemenin, nggak juga. Mungkin itu menjadi faktor yang kedua. Yang kedua adalah mungkin karena dia tahu kita orang asing, takutnya kan kita nggak bisa bahasa mereka kan, nggak bisa bahasa Korea, terus takutnya nggak nyambung, terus jadi awkward kan ya. Nah biasanya tuh mereka cenderung karena takut nggak bisa komunikasi, makanya mereka lebih memilih diem. Tapi kalau kita misalnya nyapa duluan, annyeonghaseyo, mereka rata-rata welcome, bahkan kadang excited gitu. Oh, kamu bisa bahasa Korea gitu. Itu berdasarkan pengalaman aku ya selama tinggal di Korea. Jadi kalau misal kalian nanya, kok orang Korea itu sama orang asing nggak mau main ya, atau kok orang Korea itu rasis ya? Gue selama di Korea, alhamdulillah gue nggak pernah dirasisin. Ini bukan berarti perawakan aku yang mirip-mirip kata orang-orang yang mungkin kakak karena orang mirip Korea. Enggak juga. Mau mirip orang Korea, mau mirip orang Zimbabwe, mau mirip orang angkasa maneh ya. Kalau bahasa kagak nyambung, tetap aja awkward gitu loh. Tetap aja. Kalau emang nggak bisa akrab ya nggak bisa akrab gitu loh. Soalnya kan hal utama dalam pertemanan itu adalah komunikasi ya, bukan pertemanan aja, bahkan berumah tangga aja butuh komunikasi, apalagi berteman ya nggak mungkin kan kita berteman diem-dieman ya nggak sih. Jadi intinya seperti itu. Uh, Apalagi ya pokoknya ini sedikit ceritaku tentang pengalaman aku selama di Korea berteman sama orang-orang Korea. Kebanyakan tuh caranya melalui jalur anak kita sendiri gitu. Terus dua faktor tersebut yang kenapa orang Korea itu tidak mudah akrab. Pertama, karakter mereka yang nggak mudah akrab, nggak kayak orang Indonesia yang welcome, kenal nggak kenal ya, dari jauh aja ya. Oh, padahal gua nggak kenal nih, cakep dikit senyum, ya nggak sih? Orang Korea nggak bisa kayak gitu. Malah kita dicurigai, lu ngapain senyum sama gue, kenal kagak gitu kan. Ya ini kembali lagi ke
kebiasaan dan kebudayaan setiap negara gitu kan. Ya kalau orang Indonesia memang terkenalnya emang murah senyum ya. Nah kalau orang Korea itu terkenalnya apa? Emang cuek gitu. Terus ya itu, sekali lagi aku tekankan, ini bukan berarti aku ngomong diulang-ulang, enggak. Ini POV-nya buat kalian aja, buat teman-teman yang nanti suatu saat mungkin ya dapat cowok Korea, terus nikah, terus tinggal di Korea ya seperti itu. Kita duluin untuk nyapa duluan juga nggak masalah. Misalnya dia bilang kita udah annyeonghaseyo, terus dia udah merasa annyeonghaseyo. Nah, tiba-tiba akwat, terus nggak langsung cepet akrab. Ya udah, berarti kita butuh waktu dan dia juga butuh waktu untuk berteman sama kita, untuk bisa deket gitu. Ya, biasa mereka kalau udah kenal deket ya segala apa be ditanyain, nggak beda jauh sama orang Indonesia. Kepo ya ada. Oh kamu dari mana? Kapan ke Korea? Kok bisa nikah sama orang Korea? Anaknya berapa? Oh keseharian kamu ngapain? Ntar kalau udah begitu akrab ya ngopi bareng, saling traktiran, saling ngundang anaknya main buat makan ya kayak aku. Kalau aku kan memang orangnya dari dulu ya, dari dulu seneng ngundang anak orang. Karena apa? Pertama, kalau ada anak orang main ke rumahku terus makan bareng, aku punya harapan anakku bisa makan banyak itu. Terus kedua ya biar anak gue tuh nggak ngerepotin gue gitu kan. Gue juga pengen main HP cuy, gue pengen ngedit. Kalau anak gue bentar-bentar, mak ambil air, mak ini, mak itu, kan capek juga gitu ya otak gue. Makanya kalau misalnya ada temennya Subin atau Umbi yang pengen main, aku welcome itu. Aku ngambil ya memang sih ada plus minusnya. Plusnya aku nggak stres, anak main sama temennya, terus makannya juga lumayan banyak. Kedua ya gitu, capek juga ya tiap hari masak. Ya namanya gitu ya, ada yang harus dikorbanin kalau pengen dapetin keuntungan gitu kan. Nah, udah jadi rumus kehidupan itu. Ya kali untung terus. Apa dek? Enggak, Oma lagi ngomong sama kamera, lu nangkep. Orang gue lagi ngomong sama kamera, dia ngejawabin terus sih. Hah? Hah? Apa? Oh, ah? Lah, emak ngomong diri katanya. Kagak, gue ngomong sama kamera. Oma kah? 엄마, 응? 나 야시장 갔다 와도 돼? 여기서 놀면 안 될까? 야시장 가고 싶어요. 야, 시장 가면 뭐 할 건데? 먹을 것도 먹고 놀이터 놀아야죠. 자전거하고 거기 뭐지? 이거 두고 뭐든 만나면 어떡하려. 되지. 집에 갔다가? 응. 알았어. 근데 꼭 타고 가면 돼요. 아니, 내가 불편해. 나 보드가 지금. 응. 할게. 응. 아, 갔다 와. 우리 집 먼저. 그럼 엄마 이따가 집에 갈 테니까 너희들이 시장 둘이서만 가는 거야. 알았어. 먼저 가 있어. 아니. Sekarang yang tumbuh mawarnya kayak gini loh guys, banyak banget di sekitar rumahku tuh, cantik ya. Ih sumpah ini bagus banget mawarnya. Sekarang ayo kita pulang. Masih kawasan komplek rumahku, bagian atas. Bagian atas. Nah. Rindang ya guys pohonnya. Ini tempat buat merokok khusus. Kasih bangku, dijauhin dari lokasi anak-anak biar nggak kena anak-anak. Ini nanti kalau pas bener-bener udah panas banget baru airnya dikeluarin. Jadi kayak sungai kecil gitu buat mainan anak, mainan air. Nanti kalian inget ya, pas musim spring dan musim panas pohonnya selebat ini warna hijau. Ingetin ya, kondisi dan suasananya ingetin ya. Nanti aku bakal ngasih tahu pas musim gugur. Kalian akan lihat perbedaannya. Gitu.
Di bawah ini daycare yang buat tinggal di daerah apartemen ini. Yang punya anak kecil daycare-nya bisa di situ. Di bawah. Buat main golf. Di sini buat main golf plus nge-game. Oke, kayak kita lewat bawah lah. Tadi aku bilang bagian atas kan. Sekarang kita ke bawah. Dan ini community centernya. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa datang ke sini untuk minta bantuan. Entah lampu rusak, air macet, pokoknya yang berhubungan dengan perumahan sini. Nih kantornya karena hari Minggu libur. Ini toilet. Cewek, cowok ada. Di situ ada perpustakaan kecil sih. Nah, tembus-tembus parkiran B1. Berisik. Oke guys, sampai rumah kita ngelipetin baju. Nih, tadi habis ngangkutin baju tuh. Udah pada kering. Habis kering, ini baju dilipetin, ya. Terus baju yang tadi pagi dicuci dijemurin. Muter terus kayak ini. Kayak apa sih? Laundry kiloan. Kasihan gua mesin cuci. Dia muter baik ya. Anduk lagi ya. Korea tuh ya, sehari ini anduk make bisa. Oh, sehari sekali pakai. Gua kan di sini berempat. Pagi 1. Paling sedikit ya. 1 orang 2 sehari ya. Kali 4 8 anduk keluar. Emang sih anduk Koreanya anduk kecil-kecil ya, bukan anduk gede kayak di Indonesia gitu. Cuman biarpun anduk kecil begini, karena kita makainya sekali pakai langsung cuci gitu, dihempaskan di depan toilet. Itu kebiasaan laki gue ya, kalau pakai anduk. Habis makainya di depan pintu toilet, gleprok kayak di situ dibiarin. Ada nggak ibu-ibu yang lakinya kalau pakai anduk masih basah ya? Kalau di Indonesia mah ditaruhnya di tempat tidur ya. Kalau di sini mah laki Korea di depan toilet, udah digeletakin begitu. Jadi tiap pagi gue nuturin itu anduk di depan kamar anak gue, di depan toilet kamar utama. Udah nuturin tiap hari anduk-anduk yang berserakan di situ. Ya, namanya juga kehidupan ya ibu. Kadang dibalik fashionable-nya saya, setiap hari nuturin anduk. Tapi kalian tahu ngerti arti nutur nggak sih? Nutur tuh bahasa Betawi. Mungut. Iya, mungut. Cuman enaknya kalau di sini selain kemeja itu tuh kita nggak pernah digosok bajunya. Yang digosok tuh kayak yang lecek-lecek aja. Kalau bahan-bahan kaos kayak gini ini ya lecek-lecek dikit nggak apa-apa. Itu nggak pernah digosok guys. Kalau kebanyakan. Bahkan mereka kalau misalnya ngelihat aku semuanya digosok dulu waktu pertama-tama baru nikah ya, itu malah aneh katanya, ngapa digosokin semua, lu udah kayak tukang pakaian katanya, udah kayak toko pakaian dirapin terus gitu. Makin kemari ya udahlah ngikutin kebiasaan orang sini aja, nggak usah digosok, cuman ini aja kemeja baju kerja aja sama baju sekolah, seragam sekolahnya si Subin dulu waktu SMP sama SMA ya. Sekarang kan dia kuliah udah nggak pakai seragam, jadi udah aman. Kalau Mbi kan masih SD, kalau masih SD memang nggak pakai seragam, masih bebas gitu. Kok SD di Korea nggak pakai seragam kak? Kenapa? Nggak kenapa-napa, emang belum diwajibin aja, dan memang belum perlu aja. Toh nggak pakai seragam kan bukan berarti anak nggak bisa sekolah, masih kayak dianggap kayak masih buat main aja, pakaian main apa aja dipakai, mau pakai kaos kek, asal aman nyaman buat anak gitu loh. Tapi kalau SMP SMA kan mereka udah ngerti, udah agak besar ya gitu. Jadi kalau menurut aku kenapa diseragamin, biar kompak, kedua biar pakaiannya tuh beraturan.
Siapa tahu ya dipakein seragam aja, roknya pada mini-mini, apalagi nggak dipakein seragam, yang ada pada pakai kancut doang di sini. Gitu sih menurut aku ya. Walaupun ya memang pakai seragam lebih rapi aja, cuman ya mungkin di Korea menganggap anak SD masih belum perlu. Lumayan ya, jadi nggak ngeluarin biaya seragam. Udah sekolah sekolah gratis ya. Dari SD sampai SMA, makan siang gratis dari SD sampai SMA. Cuman lesnya yang mahal di sini tuh, ekstrakurikulernya yang mahal. Itu sih. Ya plus minusnya selalu ada sih. Memang les itu nggak diwajibin ya guys. Cuman karena kehidupan sehari-hari anak sekolah di Korea itu kebanyakan pulang sekolah pada ekstrakurikuler sama les. Jadi walaupun nggak diwajibin, kita tuh jadi kayak ngerasa ya memang harus gitu loh. Ngerti nggak sih? Nanti kalau nggak les, anak gua doang yang nggak les, di rumah ngapain gitu kan? Ya kayak gitulah. Tapi kalau masalah sekolah ya tetap aja pulangnya siang kok guys. Maksudnya masih matahari nongol di awang-awang. Jam 2, si Mbi tuh jam 2 pulangnya. Jam 3. Udah. Kalau anak SMP yang bikin pulang mereka malam atau sore itu adalah mereka les, jam lesnya itu. Kalau lesnya sehari ada 2 atau 3, berarti kan satu les aja 1 jam. Kalau 2 berarti kan plus 2 jam. Kalau 3 ya plus 3 jam. Apalagi kalau dia udah SMP, SMA ya. Itu lesnya pasti dia sampai malam. Misalnya 2 mata pelajaran, misalnya yang basically, misalnya matematika atau bahasa Inggris gitu, atau sains gitu kan. Itu misalnya kalau yang udah gede kan pasti sekalinya les 2 jaman ya. 2 jam 2 mata pelajaran aja 4 jam. Dia misalnya pulangnya jam 4 plus les 4 jam ya dia pulang jam 8 gitu loh. Yang bikin pulang malamnya pelajar Korea itu adalah bukan jam sekolah, justru lesnya mereka. Kan banyak tuh berita-berita kayak gitu, anak Korea itu kalau sekolah pulangnya malam gitu, sampai tengah malam gini-gini. Enggak, bukan pulang sekolah, ekstrakurikuler, jam lesnya mereka aja. Kan itu pilihan, kalau mereka niatnya mau belajar ya hak mereka dong, kalau misalnya dia mau ngambil banyak les, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya nggak ambil juga nggak apa-apa. Toh nilai kan mereka yang nanggung sendiri, bisa apa enggak tergantung diri mereka masing-masing. Kalau sampai mereka mau dapetin nilai yang bagus, yang ibaratnya ngejar nilai buat dapetin sekolah yang bagus, universitas yang bagus, yaitu salah satu jenis usaha mereka, yaitu dengan menambah mata pelajaran mereka dengan cara les. Begitu pemirsa. Jadi bukan berarti wah anak pelajar sekolah pulangnya malam gono gini. Kadang mereka yang pulang sekolah itu nggak langsung pulang, langsung ke tempat les. Makannya gimana? Ya makannya di luar, entah dia makan fast food, ke restoran atau gimana lah sama teman-temannya bareng-bareng. Udah yang jelas udah dapat uang jajan juga dari mamahnya untuk makan malam. Kayak si Subin gitu kan, dia setiap seminggu sekali secara otomatis kan masuk ke buku rekening dia berapa gitu dari papahnya. Jadi kita tuh udah nggak mikirin harus ngasih dia jajan berapa, udah kita atur di hari apa, misalnya setiap hari Kamis secara otomatis tuh masuk ke rekening dia berapa gitu. Jadi dia tuh nggak pernah minta duit, minta duit dong gitu. Sebisa mungkin nggak minta duit sih waktu sekolah ya, karena udah kita atur kayak gitu. Apa-apa ya dari belanja, dari apa kayaknya semuanya serba begitu deh guys. Udah diatur per tanggal, per ini. Jadi maaf ya, bukannya ini ya, kita pengen hidup yang ya udahlah nggak usah yang repot-repot gitu loh, harus mikirin oh iya lupa ngasih uang anak, oh iya lupa bayar ini, enggak, semuanya udah diatur, tanggal segini bayar ini, tanggal ini bayar ini. Jadi tuh pas gaji masuk ya keluar lagi ya keluar lagi, kita tinggal ngeliat rekening, sisanya tinggal segitu, ya Allah, sama aja keluar lagi nggak tuh ke jalan hidupnya masing-masing tuh duit. Ya begitulah ya kurang lebih ya.